Halo Yang. Halo. Apa kabar Yang? Selamat malam. Kabar baik. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Mari kita mulai saja ya. Oke Yang. Selamat malam kami ucapkan. Selamat bertemu kembali di dalam acara rutin Jiklab Amta Market Review yang diadakan oleh PIPMI yang kita selenggarakan setiap hari Jumat. Seperti diketahui bahwa hari ini acaranya ada kita dua acara, yaitu acara mengenai fundamental dan teknikal ya. Teknikal ini khusus membahas mengenai price action sebagai output dari AMTA applications, AMTA watchlist. Jadi ada dua bagian. Pertama, saya lebih banyak membahas tentang fundamental, lalu Pak Angelo lebih banyak membahas tentang saham-saham dilihat dari segi teknikal, terutama dikaitkan dengan price and volume action. Jadi selamat malam bagi yang baru masuk juga. Satu demi satu saya lihat masuk, meskipun saya lihat masih sedikit sekali yang masuk, akan tetapi tidak ada masalah ya, karena toh nanti juga akan di-upload baik oleh Pak Angelo dan maupun saya di YouTube masing-masing. Mungkin uploadnya ada dua ya, dua upload di channelnya Pak Angelo maupun channelnya saya, dan bagiannya tentu saja yang di Pak Angelo adalah mengenai AMTA, sedangkan di saya adalah bagian mengenai ulasan fundamental. Seperti diketahui bahwa setiap sebelum acara dimulai, baik Pak Angelo maupun saya minta kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ulasan saham apa yang ingin disampaikan di dalam pertemuan ini. Jadi mulai minggu yang lalu saya kira ulasan ini sudah kita tambahkan, yang sebelumnya adalah ulasan yang berkaitan dengan AMTA applications, akan tetapi mulai minggu lalu kita tambahkan mengenai ulasan mengenai fundamental analysis. Meskipun nampaknya ulasan mengenai fundamental analysis ini masih sangat tidak banyak ya, lebih banyak mungkin yang mengarah ke CHC lah, cepat hitung cuan ya, capek hitung cuan, cepat hitung cuan ya. Jadi sedangkan untuk fundamental terutama dengan sendirinya kita memilih saham-saham yang layak untuk dijadikan saham investasi. Baik, saya kira saya mulai dari acara saya mengenai pertanyaan-pertanyaan, ulasan-ulasan mengenai fundamental yang saya lihat kira-kira ada sekitar belasan atau lebih dari 15 saham yang untuk dibahas di dalam pertemuan ini. Walaupun demikian, sebelum saya membahas satu persatu saham, ingin saya mengulangi mengenai dasar-dasar yang harus diperhatikan oleh kita jika kita ingin melakukan investasi di saham-saham tertentu ya, melakukan investasi terutama value investing ataupun growth investing. Jadi saya ingin sampaikan juga, jangan Anda campurkan ya pertanyaan mengenai saham-saham untuk trading dan saham-saham untuk investasi. Jangan Anda campurkan. Saham-saham untuk investasi adalah sifatnya untuk jangka menengah atau jangka panjang. Dan cara-cara strateginya dan lain-lain, pendekatannya tentunya sangat berbeda dengan pendekatan yang dilakukan untuk saham-saham yang sifatnya untuk trading. Jadi kita bahas di sini lebih banyak
mengenai fundamentalnya. Walaupun demikian ingin saya sampaikan bahwa kita tidak akan membahas fundamental secara detail. Kita akan membahas hasil akhirnya saja lah. Apa saja yang harus kita lihat ya, supaya dengan mudah kita bisa menentukan apakah saham ini layak investasi atau tidak. Nah, karena sekarang ini banyak aplikasi ya, dan baik aplikasi berbayar maupun aplikasi murah yang sebenarnya mudah untuk dipakai sebagai informasi untuk kita mengambil keputusan. Baik, saya ingin share sekarang presentasi mengenai presentasi saya ya. Nampak ya, Pak Angelo? Iya, bentar lagi masih blank. Ya, kelihatan yang. Ya, oke, nampak ya. Jadi kita lihat di sini acara malam ini adalah ulasan fundamental dan AMTA Watchlist ya, di mana kita akan membahas ulasan saham-saham yang ditanyakan di PIPMI Gold Member ya, WhatsApp Group PIPMI Gold Member. Khusus untuk ulasan fundamental, saya sampaikan di sini kira-kira mungkin ada 15-an saham yang ditanyakan. Sedangkan untuk AMTA Watchlist, saya kira Pak Angelo yang lebih tahu dari saya. Ini semuanya akan diupload di YouTube, baik di YouTube saya maupun YouTube Pak Angelo. Akan tetapi sekarang kita bagi dua, khusus untuk saya akan mengupload, khusus untuk channel saya akan mengupload presentasi saya, dan khusus untuk AMTA akan diupload di AMTA channel ya, Pak Angelo channel. Baik, seperti saya katakan tadi, sebelum kita membahas, kita mengulas saham-saham yang ditanyakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Alangkah baiknya kita review dulu, kita flashback dulu. Seharusnya apa saja yang kita lakukan jika kita seorang investor di saham, terutama value investor ya. Nah, ini apa yang harus diingat dalam memilih sebuah saham. Pertama adalah mengerti perusahaannya. Ya, apakah itu perusahaan batu bara dan bergeraknya di bidang apa, perusahaan telekomunikasi bergeraknya di bidang apa, saingannya siapa, lalu misalnya perusahaan mengenai banking, Anda itu harus mengetahui kegiatannya, lalu Anda juga kita juga harus bisa menganalisa industrinya, kita juga harus bisa menganalisa daya saingnya, siapa saja pesaing-pesaing perusahaan tersebut, dan kekuatan mereka bagaimana dibandingkan kekuatan pesaing-pesaing tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang ingin kita beli sahamnya untuk investasi, bagaimana? Apakah pesaingnya lebih kuat? Apakah tidak? Apakah pesaingnya lebih baik kinerjanya? Apakah tidak? Lalu jangan lupa siapa manajemennya, rekam jejaknya harus kita lihat. Lalu kepatuhan perusahaan tersebut terhadap aturan-aturan, baik aturan pemerintah, aturan otoritas jasa keuangan, aturan bursa efek Indonesia, aturan-aturan mengenai akuntansi, ya, dan lain-lain. Lalu kita juga harus bisa membaca laporan keuangan tahunannya, apakah kuartalan, apakah tahunan ya. Karena ini kita harus bandingkan dari tahun ke tahun maupun dari kuartal ke kuartal. Apakah perusahaan itu tumbuh atau sebaliknya turun ya kegiatannya. Lalu kita harus menilai juga neracanya, apakah asetnya dari tahun ke tahun tumbuh, apakah hutangnya lebih besar dari hartanya atau tidak, apakah. Nah, ini kita bisa membaca rasio-rasio yang dikeluarkan oleh laporan keuangan, apakah itu rasio profit and loss maupun rasio yang dikeluarkan oleh balance sheet atau neraca. Lalu kita analisa kinerja keuangannya semua dan kualitas hasil perusahaannya bagaimana. Nah, ini tentu saja sekarang ini kita dengan mudah, enaknya dengan zaman teknologi ini, dengan mudah kita memperoleh data-data atau informasi-informasi ini dari
dari perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang menyiapkan seluruh informasi, mulai yang gratis ataupun yang berbayar. Biasanya yang berbayar tentu saja output-nya jauh lebih informatif dibandingkan dengan yang gratis ya. Dan untuk diketahui juga, saya kira Bursa Efek Indonesia, karena yang kita bahas di sini adalah saham-saham Bursa Efek Indonesia, selama Anda bisa membaca informasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, apakah itu laporan kinerja keuangan, kinerja operasional, maupun corporate action yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, semuanya itu dengan mudah diperoleh di informasinya. Malah informasi-informasi ini juga dikeluarkan oleh sekuritas-sekuritas Anda, di mana Anda menjadi kliennya, di mana Anda menjadi nasabahnya. Tinggal membaca saja ya. Baik, kita bahas satu persatu sekarang. Oke, kita harus mengetahui industrinya. Apakah perusahaan-perusahaan yang kita akan pilih sebagai untuk investasi itu bergerak di dalam sunrise industry, apakah di dalam sunset industry? Sunrise industry adalah itu ada sunrise industry terbit. Saya terjemahkannya, terbitnya belum saya hapus itu. Jadi sunrise industry adalah istilah sehari-hari untuk sektor atau bisnis yang sedang berkembang di tahap awal yang menunjukkan janji ledakan yang cepat ya. Kita mengetahui bank-bank, istilahnya bank-bank seperti waktu-waktu yang lalu tuh, bank yang memanfaatkan teknologi informasi ya, sehingga harganya pun demikian cepatnya bergerak naik ya. Dan perusahaan-perusahaan fintech misalnya ya, itu kira-kira beberapa tahun yang lalu itu cukup meledak ya. Industri ini belum saya terjemahkan, matahari terbit nih, sunrise industry biasanya ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi ya. Nah, ini biasanya disukai oleh para growth investor ya. Growth investor adalah mencari perusahaan-perusahaan yang PER-nya lebih rendah daripada earning per share-nya. PER-nya tinggi ya. Ya, PER-nya tinggi, selalu tinggi. Akan tetapi kita tetap masih bisa berinvestasi selama dia earning per share-nya jauh lebih tinggi pertumbuhannya daripada PER-nya. Itu yang dinamakan istilahnya growth at reasonable price ya. Rasionya misalnya yang dihitung ada di rasio PEG ratio ya. Nah, di sini kita melihat bahwa sunrise industry biasanya dimanfaatkan oleh para growth investor ya. Nah, kita jangan sekali-kali terjebak kepada yang istilahnya sunset industry. Kenapa sunset industry? Ya, sunset industry ini karena karena ada perusahaan-perusahaan yang baru ya. Nah, kita baliklah sekarang. Sunrise industry sering ditandai dengan tingkat inovasi yang tinggi dan kemunculannya yang cepat dapat mengancam untuk mendorong pesaing menjadi usang ya. Produk-produk pesaing menjadi usang ya, atau obsolete ya. Karena proses yang kampanye yang redup ya, karena ada pendatang baru sunrise industry, proses jangka panjang yang meredup, maka pesaing yang bersangkutan disebut dengan industrinya sunset industry. Jadi jangan kita terjebak memilih saham-saham yang masuk ke dalam kategori sunset industry ya, karena perusahaannya dalam jangka panjang akan redup. Nah, di sini kita bisa melihat kalau lebih dalam lagi, mempelajari business cycle dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kan ada masa pertumbuhan, masa growing, masa permulaan, dan masa istilahnya redup, masa redup, sunset ya. Akan tetapi biasanya manajemen yang sangat profesional bisa istilahnya
merevitalisasi Sunset Industry ini dengan melakukan inovasi-inovasi baru ya, sehingga dia perkenalkan produk-produk baru untuk menghadapi pesaingan-pesaingnya yang masuk dalam Sunrise Industry. Jadi, oleh karena itu, ya manajemen harus sangat inovatif. Kedua adalah kita harus bisa menganalisa daya saing dari perusahaan-perusahaan tersebut terhadap perusahaan-perusahaan lainnya. Ini adalah pendekatan Michael Porter ya, competitive advantage namanya, di mana kita bisa mempelajari bagaimana perusahaan-perusahaan itu menghadapi 4 kekuatan ya yang selalu menjadi tantangan bagi mereka. Pertama adalah threat of new entry. Nah, new entry ini pesaing baru nih, ya pesaing baru. Nah, ini yang dinamakan tadi kemungkinan saja mereka itu Sunrise Industry. Ya, nah jadi perlu diperhatikan lagi kalau memperhatikan perusahaan-perusahaan yang baru yang akan masuk dalam industri yang sama, kita juga harus melihat apakah produk-produk perusahaan-perusahaan baru ini merupakan produk-produk unggulan atau produk-produk yang inovatif dibandingkan dengan yang lama atau tidak. Ya, yang mau IPO misalnya, kita akan melihat adakah perbedaannya dengan perusahaan yang lama. Kalau tidak ada perbedaannya, ya dia akan menghadapi istilahnya barrier dari perusahaan lama kalau dia tidak membuat produk-produk yang inovatif. Sebaliknya bagi perusahaan yang lama, apa yang terjadi jika perusahaan-perusahaan yang baru yang akan masuk ini produknya sangat inovatif, ya, maka ini akan menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan incumbent, ya, perusahaan-perusahaan yang ada, yang bisa menyebabkan dia menjadi masuk ke dalam kategori sunset industry bagi perusahaan yang lain. Kemudian juga kita harus memperhatikan supplier power. Artinya apa? Supplier power itu adalah pemasok-pemasok kepada perusahaan-perusahaan yang kita akan beli itu, apakah perusahaan itu kuat atau tidak, mempunyai bargain position, atau mempunyai daya tawar terhadap suppliernya atau tidak. Kalau mempunyai daya tawar yang kuat, sehingga si supplier itu kalau kehilangan kliennya, perusahaan yang di sini, menyebabkan dia akan jatuh ke dalam kesusahan, maka istilahnya daya tawar si perusahaan ini tinggi terhadap pemasoknya. Lalu customer-nya harus dilihat bahwa customer itu dengan mudah dia beralih ke perusahaan lain atau tidak. Ya. Kalau dengan mudah ke perusahaan lain beralih, karena misalnya ada perusahaan yang lain yang lebih baik, maka ini akan menjadi tantangan bagi perusahaan yang sahamnya akan kita beli sebagai investasi. Karena customer yang berkurang, customer yang beralih kepada produk lain, ya, kepada perusahaan lain, ini akan menjadi perusahaan kita redup di masa depan. Selanjutnya juga jangan dilupakan bahwa apakah ada produk-produk substitusi. Ya. Dulu perusahaan penerbangan enak saja, monopoli dan lain-lain. Ya. Dengan adanya tol dan lain-lain itu ada produk substitusi. Maka perusahaan penerbangan mengalami saingan, misalnya dari perusahaan-perusahaan bus atau kereta api yang dari Jakarta ke Yogyakarta, misalnya bisa menurunkan penumpang pesawat dari Jakarta ke Yogyakarta. Contohnya, dengan adanya kereta api cepat dan pelayanannya serba baik antara Jakarta Jogja, contohnya misalnya saya dari Jakarta ke Jogja,
naik pesawat dari Jakarta ke Cengkarengnya aja sudah 1,5 jam. Lalu di Cengkareng check-in-nya 2 jam sebelumnya, sudah 3,5 jam atau 3 jam. Lalu naik pesawatnya 1 jam, sudah menjadi 4 jam. Lalu ambil bagasi di Yogyakarta itu 1,5 jam, sudah menjadi 5 jam. Lalu dari Yogyakarta, dari lapangan terbang baru ke Jogjanya sekarang 1,5 jam, 6,5 jam tiket, jadi 6,5 jam waktu ininya, waktu tempuhnya. Bayangkan ya, tiketnya 1 juta, belum lagi taksinya 150.000 tambah 150, 1,3 juta. Nah, sekarang substitusinya apa? Kereta api. Saya naik kereta api ke Gambir, dari rumah saya ke Gambir hanya 20 menit. Seperempat jam sebelumnya saya sudah bisa check-in, langsung masuk. Tiketnya sudah sama dengan pesawat online. Lalu Jakarta Jogjanya adalah 6 jam. Hanya 6 jam 15 menit. Di Jogjanya turun di mana? Di pusat kota. Dari stasiun ke hotel itu hanya kira-kira 20 menit. 6,5 jam, naik kereta api 6,5 jam, naik ke pesawat 6,5 jam, naik pesawat 1,3 juta, naik kereta api 415.000, apalagi saya sudah berhak mendapatkan diskon untuk lansia karena di atas 60 tahun. Saya membayar 330.000. Bayangkan produk substitusi dari perusahaan penerbangan ini yang misalnya kita akan beli sebagai investasi, kereta api 6 jam, 330 atau 400.000 rupiah. Ini 6,5 jam pesawat. Ya, pesawatnya sih hanya 1 jam, akan tetapi ke airport, dari airport ngambil bagasi, check-in dan lain-lain 6,5 jam juga, biayanya 1,3 juta. Jadi ini harus diperhatikan, oke, dalam memperhatikan analisa persaingan. Selanjutnya, manajemen action, manajemennya harus satu, ya. Harus betul-betul penuh inovatif, ya, penuh inovasi. Contohnya Astra sebentar-sebentar bikin mobil model baru, ya. Lalu pesaingnya juga Daihatsu, atau pesaingnya juga let's say Kia dari Korea. Lalu dari RRC, sekarang ada lagi mobil model baru yang bisa otomatis menjaga jarak dengan mobil-mobil di depannya. Nah, manajemen kalau tidak bisa menghadapi pesaing-pesaing seperti tadi misalnya ini Honda, tidak bisa menghadapi pesaing Kia atau Hyundai dari Korea, atau Guilin dari Cina. Kalau tidak bisa melakukan inovasi, maka dia akan tergulung oleh produk-produk pesaingnya. Contohnya ini Astra, contohnya ini perusahaan mobil Jepang lah. Kita melihat sekarang misalnya TV Jepang itu sudah hampir juga hampir tidak ada yang namanya TV Toshiba dan lain-lainnya, karena ada LG, ada Xiaomi dan lain-lain yang teknologinya luar biasa. Jadi TV Jepang itu menjadi sunset industri, sedangkan TV Korea dengan TV Cina dengan teknologi yang sangat maju menyaingi TV Jepang, sehingga TV Jepang akhirnya dia menjadi sunset company, sunset industry. Kita tidak bisa mencari lagi sekarang TV Sharp, TV atau yang kita lihat sekarang adalah LG, ya, dan Xiaomi dari Huawei atau Xiaomi dari Cina. Nah, lalu manajemen juga harus dilihat rekam jejaknya, ya. Biasanya manajemen itu harus inovatif, ya. Kalau kita melihat rekam jejak manajemennya tidak baik,
perusahaan-perusahaan yang dia pimpin selalu keuntungannya tidak meningkat, tidak improve, ya. Dan ini jarang terjadi sebenarnya, karena bagaimanapun pemegang saham dalam memilih manajemen pasti memilih manajemen yang baik. Tetapi harus dilihat rekam jejak manajemennya. Dan manajemennya harus memiliki good corporate governance. Jadi harus taat kepada aturan-aturan yang istilahnya memungkinkan perusahaan ini tetap maju. Kalau tidak taat peraturan, misalnya dia ngemplang pajak dan lain-lain, ya, bisa saja perusahaannya jatuh, ya. Lalu good corporate governance ini juga jangan sekali-kali misalnya ada manajemen yang pernah ada kasus pidana misalnya. Dan selanjutnya. Nah, ini semuanya tercakup di dalam diagram ini, ya. Kalau kita lihat diagram ini, ya, manajemen yang profesional, memiliki utang yang pendek, kita dari neraca kelihatannya, penjualannya keuntungan dari cash flow harus tumbuh dari secara konsisten dari triwulan ke triwulan maupun tahun ke tahun, ya, memiliki daya saing yang tidak ada pesaing atau tidak ada pesaing. Kita melihat tadi dari kompetitif, kita melihat dari istilahnya diagram ini, ya, kita bisa menganalisanya dengan melakukan melihat diagram ini, ya. Lalu prospek pertumbuhannya di masa mendatang tinggi, ya. Dia merupakan sunrise industry, bukan sunset industry, ya. Perusahaannya kan menjadi sangat bagus. Lalu return on investment and return on equity-nya dilihat dari neraca misalnya. Jadi setiap kita punya saham itu dividennya selalu tinggi, ya. Artinya return on equity terhadap saham kitanya selalu tinggi, selalu harus di atas rata-rata dibandingkan perusahaan lainnya, ya. Memiliki capital expenditure yang rendah, memiliki istilahnya jangan sampai perusahaan ini terlalu banyak ekspansi, tidak bisa menggunakan barang-barangnya. Bayangkan kalau kita bisa menggunakan alat-alat produksi yang lama yang sudah depreciated, yang sudah istilahnya penyusutannya sudah susut sekali, jadi harga penyusutannya, harga bukunya sudah menjadi rendah, maka cost-nya akan menjadi rendah. Tetapi kalau ada perusahaan-perusahaan yang capeknya tinggi karena ingin mengembangkan usahanya dengan membeli peralatan-peralatan baru, apa yang terjadi? Biaya depresiasinya akan tinggi sekali. Artinya apa? Artinya keuntungannya bisa menjadi rendah. Nah, harga sahamnya harus di bawah harga intrinsic, fair value di bawah harga wajar. Margin of safety-nya harus besar. Bantu buy-nya harus memakai analisa teknikal. Nah, ini yang saya pakai cara Eyang Ratman, CER Investcare. Harganya menjadi menarik. Ini yang dinamakan great company at huge discount. Company perusahaannya bagus sekali karena memenuhi persyaratan yang hitam ini. Akan tetapi dia membukanya harga yang rendah, bukan murah. Harganya lagi diskon, harganya yang diobral karena mungkin keadaan sekitar yang tidak memungkinkan harganya naik. Nah, ini bisa dilihat dengan analisa teknikal, ya. Baik. Nah, ini kita dengan sendirinya tetap harus mempelajari. Ini laba rugi neraca sudah disampaikan tadi. Ya, nah sekarang question and answer. Nah, saya sebelum question and answer, saya akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak mengenai saham-saham yang ditanyakan melalui melalui WhatsApp. Mudah-mudahan, nah ini sahamnya ada, sudah saya siapkan. Inilah saham-saham. Pak Anjelo nampak, ya?
Atau yang lain nampak ini? Kelihatan yang. Ya, ini saham-saham, maaf tidak berurutan sahamnya, akan tapi saham-saham yang ibu-ibu dan bapak-bapak tanyakan ada di sini. Di antaranya adalah saham SMDR, saham BHIT, saham Harum, PTBA, SMMT, ULTJ, ACE, BBRI, KASA, HAIS, MEDC, Pegas, Kios, GoTo. Ini sudah saya ambil, saya istilah bukan copy paste. Saya analisa lagi, saya pindahkan lagi. Saya bikin analisa gitu ya, pakai spreadsheet ya. Nanti spreadsheet-nya akan saya tambah perbaiki ya, sehingga semuanya menjadi otomatis. Misalnya menjadi otomatis ini pair dengan PBV ya. Saya mengambil satu rumus pair PBV. Kalau ini rumusnya tidak angka pair dan angka PBV-nya tidak memenuhi persyaratan saya, maka misalnya di sel yang lain ya, di sel yang lain akan terlihat di situ bahwa merah, tulisannya no ya. Ini belum saya pindahkan rumusnya ke sini. Jadi di samping itu juga saya harus mempelajari lagi formula-formula Excel yang sudah lama tidak saya pergunakan karena sudah puluhan tahun ya, belasan tahun tidak saya pakai. Dulu waktu saya bekerja di perusahaan, kalau bikin business plan, bikin financial plan, maka saya tuh ahli dalam menggunakan Excel spreadsheet ya, membuat programnya what if analysis dan lain-lain macam-macam lah ya. Nah di sini kita melihat, saya lihat misalnya dari label financial health-nya, kesehatan keuangannya ya. Kita melihat di sini bahwa saya urutkan yang terbagus itu yang paling atas. Ya. Kita lihat di sini SMDR menjadi nomor 1. Dia excellent financial health-nya. Ini setelah ambil dari website yang kita langganan, yang istilahnya biaya langganannya itu kita bayar bersama dari iuran tahunan ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya. Di sini kita melihat excellent. Financial cash flow-nya excellent. Financial health growth-nya excellent. Semua serba excellent nih. Nah, di sini skornya kelihatan. Oke, jadi to make it short, kita langsung saja yang menanyakan SMDR, silakan jawabannya. Karena apa? Excellent. Yang nanyakan BHIT, silakan karena great. Luar biasa. Ya. Yang menanyakan Harum, silakan karena great. Ya. Yang menanyakan PTBA, silakan karena great. Ya. Ya, Summit, mohon maaf ini saya tidak ketemu nih per sama PBV-nya. Tetapi dia great juga. Silahkan yang mau ini, yang berdasarkan output dari website yang kita langganan, yang biaya langganannya dibayar oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, dan tentunya harus diolah lagi oleh saya. Yang ada adalah data yang data tersebut saya jadikan informasi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi kita melihat urutannya di sini adalah ULTJ juga great ya, ACE good, BBRI mohon maaf sayang, sebetulnya GGRI kita harapkan great ya, tapi di sini good ya, karena kita lihat PBV-nya 2,28 lebih tinggi dari 2 misalnya. Lalu ACE itu sebetulnya perusahaannya bagus, tapi kita melihat PER-nya dan PBV-nya adalah 2,3839, PER-nya 26,35. Ini mahal sekali nih
ACE sudah dianggap mahal ya, tetapi mungkin dia bagus untuk growth investing ya, sehingga kita melihat di sini masih good lah. Akan tetapi kalau dalam good itu kita lihat nanti kalau dalam istilahnya, kalau good itu upside potensialnya itu rendah ya, dibandingkan misalnya dengan Samudra, dengan SMDR, dengan PTBA yang rata-rata di atas 40%. Ya, saya tidak menyebutkan yang lain-lain karena yang lain-lain tidak ditanyakan. BBRI good saja ya. Lalu lihat financial health cash flow-nya, dia fair ya, ya. Highs ya. Dia good, excellent, jadi tidak tersedia. Nah, kalau tidak tersedia hati-hati, kalau data-datanya tidak tersedia itu hati-hati, kemungkinan datanya tidak lengkap. Akan tetapi kalau melihat market cap-nya di sini, seperti Hayes, seperti Behit, seperti SMMT, market cap-nya itu hanya Hayes terutama, market cap-nya itu tidak sampai 1 triliun, hanya 698 miliar. Jadi ini perusahaan ini kecil lah ya. Ya. Oleh karena itu, biasanya kalau kita value investor, kita akan mencari market cap-nya yang paling tinggi. Di sini kita lihat market yang paling tinggi adalah BBRI. Oke, Pegas good ya. Nah, Kios fair. Jadi hindarkan. Nah, GoTo ya. GoTo market cap-nya luar biasa. Ya. 395 triliun dan ini merupakan penggerak indeks saja. Akan tetapi kalau menurut saya penggerakannya indeks itu dia ada penunggunya. Diusahakan dia tuh aktif dan lain-lain karena ada sesuatu di belakang yang harus dia pertahankan bahwa ini harus kelihatan bagus gitu ya. Kalau tidak berbahaya ini ya. Berbahaya bagi pihak-pihak tertentu lah ya. Dan kita lihat juga secara objektif kesehatan keuangannya adalah weak. Kesehatan keuangannya adalah weak. Lihat pernya aja sampai negatif. Jadi kalau pernya negatif, harganya tinggi, ya, harga sahamnya tinggi, pernya negatif, berarti earning per share-nya negatif. Nah, jadi ini yang dinamakan GoTo. Jadi hati-hati. Mungkin GoTo bagus untuk trading dan spekulasi ya. Lihat aja harganya kan sangat fluktuatif sekali ya. Inilah apa yang saya bisa jawab tentang Anda sekalian. Nah, sekarang saya ingin sedikit membahas PTBA ya. Nanti kita lihat PTBA. Saya kembali lagi share-nya ke PTBA. Saya mencoba lihat dari ininya, dari prognosis Elliott Wave-nya. Sasaran jangka panjangnya adalah 6.095, target 2-nya berarti jangka panjang sekali nih, 6.000. Di sini kita melihat sasaran target keduanya adalah PTBA ini 6.000 ya, 95. Nah, sarannya dari prognosis adalah ini adalah sinyal yang sangat positif. 3 derajat gelombang wave ini berturut-turut menunjukkan tren positif. Kita lihat di sini berturut-turut dia menunjukkan tren positif. Positif ya. Yang mengindikasikan target belum tercapai
yang mengindikasikan target sasaran target 1 maupun target 2 belum tercapai. Ya. Selanjutnya, lalu derajat kepiawaian yaitu gelombang 2 pada atau persentase 7,002%. Jadi ini masih itunya adalah target keduanya adalah dilihat adalah 695. Coba kita bandingkan sekarang dengan yang dari sebentar ya. Saya akan stop share dulu. Kelihatan ini ya? Ya, browser Chrome nih ya. Browser ya, kita lihat di sebentar. Dari Investing Chrome kita apakah sesuai nih? Kita lihat PTBA ya. Tadi di Elliott Wave 6095. Bentar, kita lihat PTBA sekarang. Nah, kita lihat ya grid. $6.209. Beda-beda tipis kan tadi 6.095 ya. Ini 6.029. Beda-beda tipis. Tadi di Elliott Wave adalah 6.095, ini 6.029 dengan upside-nya masih 47,5%. Ini salah satu contoh saja yang saya ingin sampaikan. Nah, tadi mengapa saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, silahkan menanyakan FA-nya. Ya, menanyakan untuk mereka-mereka yang ingin berinvestasi, karena sayang, karena ini kita sudah bayar ini ya. Jadi sayang kalau kita tidak pergunakan, karena kalau kita melihat di sini kan ada watchlist nih ya. Watchlist-nya itu saya sudah bikin watchlist. Nah, lihat di sini ya. Watchlist-nya terdiri dari watchlist ada LQ45. Ya. Ini merupakan saham-saham LQ45 semua. Ini watchlist saham-saham cucu saya namanya Joli ya. Ini saham-saham anak saya Ruben. Ini saham perbankan, banking, ini banking ya. Nah, ini banking ya. Nah, sekarang saya watchlist untuk ulasan, saya masukkan saja yang di pertanyaannya tadi. Nah, kan saham-saham ulasannya, watchlist-nya ada di sini semua, lihat. Kelihatan kan? Yang pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ada SMDR, ya. Jadi dengan mudah saya bisa lakukan. Jadi mari kita pergunakan. Tadi Kasa ditanyakan, Kios ditanyakan, SMDR ditanyakan, Medco ditanyakan, HIS ditanyakan. Ya. Lalu sebentar. Kita lihat juga di sini semua yang ditanyakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian.
saya tinggal masukkan ya, tambahkan watchlist. Misalnya sekarang ada pertanyaan let's say mengenai ITMG. Ini saya cari caranya untuk bisa menjawab pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak. Di sini ada ITMG. Kelihatan kan ya, Pak Anyelo? Kelihatan yang. Ya, ITMG saya klik. Nah, ada datanya. Di sini ada add to watchlist. Saya ingin masukkan ke watchlist mana? Apakah LQ45, apakah cucu saya, apakah watchlist batubara, apakah watchlist anak saya, apakah watchlist lainnya, ya. Saya masukkan saja ke watchlist ulasan. Sudah masuk ini ke watchlist ulasan ITMG-nya. Tinggal saya istilahnya download ke Excel. Atau kalau mau tidak download ke Excel, kita lihatkan saja di watchlist-nya ini, select ulasan, nah ada ITMG, KASA. Nah, di sini ada label-labelnya semuanya. Overall label, excellent, SMDR, kios, fair, KASA, good, Pegas, good, Medco, good, Highs, good, S, good, BBRI, good, ITMG, great, BHIT, great, Harum, great, WLTJ, great, PTBA, great, SMMT, great, GoTo, weak, dan fair. Jadi jangan misalnya kalau kita konsisten mau pakai percaya ini, ya kita tidak pilih GoTo dulu, gitu. Saya kira demikian ulasan saya mengenai saham saya ditanyakan fundamentalnya untuk investasi oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian melalui GoPP. Jadi saya sampaikan bahwa ini informasinya, di samping informasinya saya ambil juga dari Investing.com, informasinya juga saya ambil dari aplikasi yang saya miliki juga, dari yaitu aplikasi Giat ya. Di sini untuk mempercepat saya melihat market cap dan lain-lain, saya pakai Giat, Kiosuk Komoditi Indonesia Tbk, hanya 607 miliar market cap-nya. Lalu saya melihat di sini pair-nya luar biasa, mahalnya, PBV-nya juga menandakan dia mahal sekali. Jadi kios di sana kan tadi juga fair ya, tidak wajar untuk diambil sebagai investasi. Baik, saya kira itu jawaban sekarang mengenai dari ulasan yang diminta oleh ibu-ibu bapak-bapak sekalian untuk saham-saham yang layak investasi ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan istilahnya alihkan presentasinya kepada Pak Angelo. Maka dan dengan ini saya mohon izin untuk stop recording saya. Pertanyaan-pertanyaannya akan nanti disatukan dengan pertanyaan yang akan Anda tanyakan dalam diskusi setelah presentasi Pak Angelo.